Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Usman dalam channel Usman Ogi. Baiklah, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru seputar rekrutmen P3K Guru. Dan video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira tentunya berkaitan dengan penyerahan untuk SK P3K bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan lolos untuk P3K tahun 2021. Oleh karena itu, silakan simak video ini sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Dan seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar siap kami mengupdate info-info terbaru seputar rekrutmen P3K Guru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih. Langsung saja terkait dengan informasi yang terbaru kami dapat. Di sini teman-teman, itu sudah ada daerah yang menyerahkan SK untuk P3K tahap 1 di sini ya, untuk P3K Guru tahap 1. Dan di sini adalah daerah tersebut yaitu pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, teman-teman. Jadi di sini di Instagram resmi dari Pemkab Polewali Mandar itu memposting terkait dengan penyerahan untuk SK CPNS atau P3K formasi 2021, dan di sini postingannya tertulis 132 orang CPNS dan P3K lingkup Pemkab Polewali Mandar terima SK CPNS atau P3K. Mana di sini dijelaskan dalam postingannya, Bupati Polewali Mandar yaitu Pak Andi Ibrahim Masdar menyerahkan SK CPNS atau P3K bagi 20 perwakilan CPNS atau P3K usai upacara apel pelayanan publik di halaman kantor Bupati. Total sebanyak itu 132 orang yang terdiri dari 47 orang CPNS, P3K non-guru 32 orang, dan 53 orang P3K Guru tahap 1. Dari jumlah tersebut, selanjutnya para CPNS atau P3K menerima SK CPNS atau P3K di Aula BKPP Kabupaten Polewali Mandar. Di kesempatan ini juga berlangsung pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat administrator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Jadi ini untuk penyerahan SK P3K Guru ini khusus untuk yang tahap 1, teman-teman, yaitu dimana penyerahannya itu dilakukan hari Senin 31 Januari 2022. Jadi kami ucapkan selamat bagi rekan-rekan guru yang sudah diangkat menjadi ASN P3K terkhusus untuk di pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Nah, bagaimana dengan daerah lain? Tentunya berdasarkan informasi yang kami sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya itu terkait dengan penyerahan SK P3K itu diserahkan semuanya kepada daerah masing-masing, teman-teman, terkait dengan untuk penetapan NIK P3K terlebih dahulu. Nah, sebelumnya juga kami informasikan juga ada informasi resmi dari Kabupaten yaitu Provinsi NTB, maksud kami di BKD Provinsi NTB. Di website resmi BKD NTB ini juga memposting terkait dengan kegiatan rapat untuk koordinasi penetapan NIK P3K yang juga menyampaikan terkait dengan untuk penetapan TMT SK P3K yang di provinsi, kabupaten atau kota se-NTB yang dinyatakan lulus tahap 1, 2, dan 3 itu disepakati 1 Mei 2022, dan tentunya ini dilakukan hal ini dilakukan karena alasannya kenapa Mei itu karena tahap 3 belum dilaksanakan, dan kesepakatan tersebut juga ditindaklanjuti oleh Pemprov NTB untuk bersurat ke BKN untuk keseragaman bagi Pemprov dan Pemkab kota se-NTB. Jadi bagi rekan-rekan yang sudah nyatakan lulus dan sudah menyelesaikan tahapan pemberkasan untuk P3K tahap 1, untuk mencari informasi, tentunya aktif mencari informasi di BKD maupun di instansi setempat kapan untuk penyerahan SK tahap 1. Karena di sini untuk kabupaten sendiri itu berbeda-beda, teman-teman, karena sudah ada bukti bahwasanya salah satu pemerintah Kabupaten Polewali Mandar itu sudah menyerahkan SK untuk ASN yang lulus ya, CSN yang lulus di formasi tahun 2021, baik itu untuk P3K Guru, P3K non-guru, dan juga CPNS. Oke, itulah informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan penyerahan SK P3K untuk formasi tahun 2021.
Dan untuk lebih jelasnya, kami akan memutarkan kembali video penjelasan resmi dari BKN terkait dengan untuk penetapan NIP 3K. Silakan disimak teman-teman. Bagaimana proses penetapan nomor induk P3K sesuai dengan PP 49 tahun 2018, bahwa setelah dilakukan seleksi, PPK mengumumkan pelamar yang dinyatakan lulus seleksi berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan oleh BKN. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus diangkat sebagai calon P3K dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian. Jadi tahap pertama adalah pengumuman kelulusan, kemudian penetapan sebagai calon P3K dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian, kemudian keputusan pengangkatan sebagai calon P3K itu disertai dengan dokumen pendukung, disampaikan oleh instansi ke BKN untuk diterbitkan persetujuan teknis dan penetapan nomor induk P3K. Nah, BKN punya waktu 25 hari untuk menerbitkan nomor induk P3K sejak usul disampaikan oleh instansi. Kemudian setelah terbit nomor induk P3K ditindaklanjuti oleh instansi dengan penandatanganan perjanjian kerja antara P3 calon P3K dengan instansi, dan ini tidak harus dengan PPK-nya, itu bisa didelegasikan. Kemudian instansi menerbitkan surat keputusan pengangkatan P3K, dan selanjutnya P3K menerbitkan surat, instansi menerbitkan surat pernyataan melaksanakan tugas. Walaupun tertulis PPK, namun untuk penandatanganan perjanjian kerja, kemudian penerbitan surat pernyataan melaksanakan tugas itu bisa didelegasikan.